Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Ini frasenya memiliki kehidupan. Jadi hari ini saya khotbah tentang kehidupan orang Kristen. Jadi kalau Anda punya Yesus, Anda memiliki kehidupan ini. Tapi kalau Anda nggak punya anak, memiliki Kristus, Anda tidak memiliki hidup. Paham ya? Siapa hari ini yang memiliki Yesus, angkat tangan? Yang lain enggak ya? Ya, mungkin handphone-handphonenya dimatiin dulu ya, konsentrasi ke depan, haleluya. Kalau Anda memiliki anak, memiliki Yesus, Anda memiliki kehidupan ini. Tapi orang Kristen nggak pernah menyadari ini. Nih, saya anuin dulu ya. Mesir. Laut Merah, ini padang gurun. Ini Kanaan, tanah perjanjian. Bapak Ibu, orang Israel ada di sini selama 400 tahun. Jadi budak. Jadi budak itu sulit hidupnya, susah, sengsara. Masih bisa makan. Mereka bisa 400 tahun. Tapi Tuhan panggil seorang yang namanya Musa. Musa, aku utus kamu seperti Allah. Anda baca baik-baik, Keluaran berapa itu? Seperti Allah. Artinya kamu sendiri Musa, otoritasmu itu seperti Allah. Bebaskan orang sana. Musa ngomong, nggak bisa. Gue nggak mau. Gue nggak jago ngomong. Abang gue yang jago. Gue bilang, enggak. Gue mau tetap pakai kamu. Apa tandanya? Bawa tongkat itu. Berapa tulah terjadi? Ada berapa tulah? Hah? Ampuni mereka ya Tuhan. Tulah terakhir apa? Kematian anak sulung. Dibebaskan dari perbudakan, itu lambang Anda dan saya. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita ada di Mesir. Mesir itu lambang dunia. Anda bisa kaya secara materi, uang, segalanya punya, gitu ya. Betul nggak? Anda bisa punya segalanya, istri bukan hanya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Banyak. Anda punya segalanya, tapi Anda diperbudak oleh dosa, oleh uang, oleh segala hal Anda diperbudak. Keren kayaknya, tapi sebenarnya jadi budak. Musa datang, bebaskan mereka. Waktu dibebaskan, raja keras hatinya. Itulah terakhir kematian anak sulung. Semua anak sulung mati. Malaikat maut melewati setiap rumah. Maka itu kata Passover. Pasca, Pesak artinya dilewati. Hanya orang yang punya tanda darah di ambang pintunya dilewati dari maut. Saya kasih tahu hari ini, Anda dan saya punya materai Roh Kudus dalam hidupnya. Anda punya darah Kristus dalam hidupmu. Anda pasti dilewati oleh maut. Anda pasti dilewati oleh sakit penyakit. Anda tidak akan pernah menderita. Karena Yesus telah menderita buat kita. Laut Merah, Teberau. Waduh, udah gak bisa nih. Di depan, laut. Di belakang, tentara Firaun. Tapi tiang awan, tiang api ada di atas, keren. Gimana nih? Musa sebagai pemimpin, Tuhan bilang angkat tongkat, angkat. Orang yang pertama kami jalan di Laut Merah itu Anda tahu nggak siapa? Nama orang itu? Hah? Yang jelas bukan Agung Muharso, bukan. Bukan orang Jawa yang jelas ya, betul nggak? Dia pasti orang Yahudi, namanya Nahason.
Nahason berjalan dengan iman. Sekali lautnya masih, tapi dia mempercayai apa yang Musa lakukan. Dia berjalan berdiri, tiba-tiba air itu mulai mengering. Haleluya. Ya, mengalami hujan. Laut merah itu lambang kuasa kegelapan. Saya kasih tahu Anda, waktu Anda memiliki hidup, kegelapan tidak pernah menguasai Anda. Iblis tidak tahu lagi Anda tinggal di mana, karena Anda selalu ada terang Tuhan. Semakin Anda terang menderang, kegelapan tidak akan pernah meliputi kita. Pastikan, lihat ke kanan, dia terang atau gelap tuh. Haleluya. Maaf, ini bukan bicara warna kulit ya. Akhirnya mereka nyampai ke padang gurun. Sampai padang gurun, harus ini nyampe tanah Kanaan 3 hari udah cukup mungkin. Hari ini 72 jam nyampe dia. Tapi Anda tahu berapa lama? 40 tahun di sini. Ini melambangkan kekristenan kita hari ini, hidup kita. Kita udah tadi di sini belum dibebaskan, lewati kegelapan, semua kuasa kegelapan, kita tinggal di padang gurun 40 tahun. Sepatu yang mereka pakai nggak usang, baju yang mereka pakai nggak usang. Mana tiap hari turun selama 40 tahun. Aduh, luar biasa. Tapi mereka ngomong-ngomong sama Musa, masa kita makannya gini doang? Mendingan kami ada di Mesir, mendingan jadi budak. Ada mentimun, ada semangka, ada jambu bol, ada stroberi, betul kan? Ada terong, ada semua di sini. Di sini cuma makan mana, haleluya. Padahal hari-hari ini semua orang mau hidup sehat kan, betul nggak? Mau hidup langsing kan? Saya yakin mereka yang di padang gurun ini langsing-langsing sehat-sehat loh. Karena roti yang dari surga. Tapi saking tiap harinya selama 40 tahun jadi nek, haleluya. Sama akan hidup ini, kalau kita tiap kali mengalami hal seperti itu, akhirnya kita menganggap biasa. Kita melihat mujizat Tuhan setiap hari biasa. Selama 40 tahun, semua orang yang lahir di padang gurun ini mati. Semua orang yang lahir di Mesir ini, yang sampai sini, mati semua. Cuma 2 orang yang bawa Tuhan ke sini. Siapa? Yosua dan Mehua. Oh, bukan ya. Enggak, maksudnya Mehua kan di sini, dibawa ke sini kan. Yosua dan Kaleb. Kaleb inilah satu-satunya orang yang masih dari sini ke sini masih ada. Umurnya 85 tahun. Tapi kekuatanku sama waktu aku umur 40 tahun. Ya, ngomong gitu, sekalipun aku lakcap, tapi kekuatanku seperti nocap. Bisa nikmati kecap, haleluya. Anda tahu, di Kanaan ini, Tuhan udah janjikan. Kamu nggak usah bangun kota, aku yang bangun. Rumah-rumah aku yang didirikan, aku yang isi. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun, aku sudah siapkan buat kamu. Kamu nggak usah berperang, aku gantikan perang buat kamu. Bagi orang yang memiliki anak, yang memiliki kehidupan, tanah perjanjian menjadi buat kita semua. Tapi banyak orang tidak memahami kehidupan kekristenan kita selalu gini, lari sana, lari situ, cari sana, cari situ untuk memenuhi kebutuhan. Setiap hari bergumul dengan kehidupannya. Bukan hanya itu aja. Hari ini dipulihkan, besok gagal. Besok lagi diperbaharui. Besok lagi gagal, dipulihkan, jatuh lagi, gagal lagi. Nggak habis-habisnya. Kita cuma ada di padang gurun. Kita nggak bisa ada di tanah perjanjian. Waktu Anda pertama percaya Yesus, Anda diselamatkan. Waktu Anda diselamatkan artinya Anda punya akses ke tanah perjanjian. Anda punya akses ke kasih karunia Tuhan. Akses Anda sempurna. Bukan hanya itu. Dia ngomong gini, kamu di dalam Dia. Waktu Yesus ada di bumi, dia ngomong gini, ikutlah aku. Semua murid-muridnya meneladani Yesus, apa yang Yesus buat, karena kata ikut. Tapi waktu dia mau naik ke surga dan tinggalkan mereka, dia ngomong gini, tinggallah di dalam aku. Haleluya. Tinggallah di dalam aku. Waktu kamu tinggal di dalam aku, dan kamu berdoa, mintalah apa yang kamu inginkan.
aku akan berikan kepadamu. Aku akan memenuhi segala keperluanmu, kekayaanku, dan kemuliaanku. Anda punya akses ke surga untuk menjadi milik Anda. Satu kali seorang anak muda datangi Om. Om, gimana Om ini bisa kaya gini sih? Om, tahu gini, gue cerita sama kamu. Gue datang dari kampung, kota Jakarta. Om lakukan pertama ada jual kue pukis. Di mana? Di Roxy. Tahun 76. Jual kue pukis. Mulai bangun kue pukis jadi besar. Banyak. Akhirnya Om mulai buka usaha yang lain. Ya. Om menikah. Setelah menikah 3 tahun, ternyata mertua Om laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Dan dia meninggalkan 500 miliar buat kami. Itulah yang membuat Om kaya. Gak ada yang ngerti. Dia kaya karena apa? Haleluya. Orang kaya ada 2. Kerja keras dan warisan. Anda pilih yang mana? Kerja keras sampai bongkok gitu. Anda tahu gak? Anda ini adalah orang yang berhak segala warisan Bapak kita di surga. Halo? Segala yang dia punya di bumi, di langit, Anda adalah pewarisnya. Karena Anda disebut anaknya. Ngapa lu ngemis-ngemis? Ngapa lu makan di pinggir jalan? Anak raja makan semeja dengan rajanya. Halo? Anak raja makan semeja dengan rajanya. Kesan kita nih, waktu kita percaya Tuhan, kita pikir gini, percaya Yesus masuk surga, tiket untuk masuk surga. Kalau Anda hanya percaya Yesus untuk masuk surga, baptis mati besok ya, masuk surga. Anda jangan permasalahkan lagi masuk surga atau tidak. Tapi Anda percaya, waktu Anda mempercayainya, Anda masuk di kerajaannya. Iblis tiap kali ngungkit-ngungkit kamu gak layak ini. Hei, Anda harus yakin, Anda telah dibaptis dalam baptisannya. Dikubur dengan segala dosamu. Bagianmu adalah berjalan. Masuk ya aksesnya. Sampai hidup yang paling kekal. Anda diberkati, jadi berkat buat orang lain. Kesan kedua orang Kristen gini, dia pikir waktu dia percaya Yesus itu baru DP-nya, down payment. Jadi Tuhan belum bayar semuanya. Jadi nanti ada cicilan pertama, kedua, ketiga. Jadi kita perlu tambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita perlu tambah dengan pengalaman-pengalaman baru, berkat-berkat baru. Apa yang lagi ngetren hari ini kekristenan. Kita pikir seperti itu. Ibu-ibu yang melahirkan bayi, perhatikan baik-baik. Setelah Anda melahirkan, Anda pulang. Betul nggak? Bukan berarti Anda balik lagi ke rumah sakit bersalin untuk mendapatkan anggota badan yang baru. Enggak kan? Waktu lahir, anakmu sempurna. Anda nggak bolak-balik, besok ngambil tangannya, besok ngambil kepalanya gitu. Enggak kan? Sempurna waktu bayi lahir. Waktu Anda lahir dalam Kristus, Anda sempurna di hadapan Tuhan. Anda tinggal dalam dia tinggal dalam kamu. Henok hidup 365 tahun. Sejak dia punya anak, Alkitab mencatat, dia hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Berapa lama? 300 tahun. Lama apa cepat? Oh, 300 tahun dong, gak gampang. Bergaul, berjalan bersama dengan Allah. Anak-anak melihat papinya luar biasa nih, menjadi teladan. Waktu itu perjanjian lama. Perjanjian lama, Henok gak ada dalam Kristus, Kristus gak dalam dia. Tapi Yesus ada di sampingnya. Tapi hari ini kalau kita naik mobil, Yesus bukan hanya samping kita atau kita samping Yesus, tapi kita ada di dalam mobil, Yesus yang nyetir. Tuhan telah memperlengkapi kita untuk menanggung segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Tuhan telah memperlengkapi Anda dengan kuasa-Nya. Untuk Anda berjalan sampai akhir menikmati segala berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tapi orang Kristen enggak pernah mengambil semua itu. Hidupnya gagal, bangkit, jatuh, bangun, cari sana sini. Enggak dapat apa-apa.
Seperti orang Israel yang ada di padang gurun. Tapi mulai hari ini, saya ingin mau kasih tahu Anda di dalam Kristus. Kristus di dalam Anda. Anda punya akses ke Dia. Setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Dan bukan hanya itu. Segala sesuatu yang Anda butuhkan telah tersedia di dalam Kristus. Waktu Anda memiliki Yesus, Anda memiliki segalanya di dalam Dia. Faktanya, banyak orang khawatir. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Ya, pagi tadi saya ceritakan. Yang pertama, yang kita khawatirkan dalam ini, kalau kita hidup sehat atau sakit. Betul nggak? Kalau kita sehat, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita sakit, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan. Apa? Menjadi sembuh atau menjadi lebih parah. Betul nggak? Tapi kalau kita sembuh, enggak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau kita menjadi lebih parah, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan. Apa? Hidup atau mati. Kalau kita nyata kita hidup, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau kita mati, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan. Apa? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau masuk surga, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita mati, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan. Apa? Mati gosong biasa atau seperti crispy? Cuma joke aja itu sebenarnya, betul kan? Apa yang Anda khawatirkan hari ini? Anak-anak muda, apa yang Anda khawatirkan hari ini? Hah? Jadi ingat tadi, untuk jadi kaya cuma dua, kerja keras atau mewarisi harta orang tuanya, bapak kita. Nanti kita akan masuk ya. Anak-anak muda, khususnya wanita di sini yang belum kawin, Anda lebih suka laki-laki tampan atau laki-laki mapan? Kalau mama tampan aja, karena waktunya tinggal dikit. Halo, gadis-gadis muda, suka yang tampan atau mapan? Laki-laki tampan enggak bisa dibawa di mall. Halo, laki-laki tampan enggak bisa dibawa di mall. Harus bawa laki-laki mapan, haleluya. Anak muda tampan kalah dengan orang tua dermawan. Kata Kang Deddy. Kang Deddy gitu ya, ngomong gitu. Nggak bisa bawa di mall, tampan. Ya, halo? Khawatir kan tentang hidup? Banyak banget kita khawatir. Anda tahu beda complete and finish? Pak Agung tahu ya? Pak Agung ikut saya khotbah beberapa kali. Complete and finish itu nggak bedanya. Laki-laki, kalau Anda hari ini dapat istri yang baik, hidupmu komplit, sempurna. Ya, Bung Lukia, komplit, haleluya. Kalau hari ini Anda dapat istri yang kurang baik, bad wife, hidupmu finish. Finish. Tapi kalau Anda dapat istri, bukan hanya jelek sifatnya, tapi juga suka shopping, completely finish. Ya, complete finish gitu ya. Udah selesai hidup kita, haleluya. Satu kali ada seorang ke kebun ya. Ini intermezzo dulu ya. Waktu dia ke kebun, dia lewati sebuah sungai. Waktu sungai dia lewati, ternyata lagi naik banjir. Pacul yang dia bawa terbawa air, hanyut. Dia sedih di pinggir sungai nangis. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Pak, mengapa Anda menangis? Bapak itu cerita, pacul saya hanyut. Jadi saya nggak bisa kerja. Malaikatnya menghilang. Tiba-tiba dibawa paculnya yang baru. Kaget dia, paculnya itu pacul emas. Malaikat ngomong, ini pacul kamu? Tani ngomong, bukan, itu bukan pacul saya.
hilang lagi, muncul lagi malaikatnya. Dibawa lagi pacul kedua, paculnya dari perak. Ditanya, ini pacul kamu? Enggak, itu bukan pacul saya. Yang ketiga, dia balikin. Ini pacul kamu? Sederhana, gagangnya dari kayu, pacul biasa. Ya, betul, ini pacul saya. Kalau gitu, karena kamu jujur, 3 pacul ini gue kasih kamu. Senang nggak petaninya? Besok pagi ya, dia pergi lagi ke sawahnya. Lewat lagi sungai yang lendang banjir. Dibawa istrinya. Udah paham ya? Ternyata istrinya hanyut. Hah? Petani nangis di itu. Malaikat datang lagi. Pak, ngapa nangis? Istri saya hanyut. Malaikat hilang pergi, balikin lagi. Dibawa seorang istri yang cantik. Luna Maya. Ini istri kamu? Bukan. Oh, enggak. Ini istri kamu? Ya, ini istri saya. Kata petani itu. Loh, kamu kemarin begitu jujur. Tapi hari ini mengapa kamu lihat Luna Maya, kamu ngomong langsung istri kamu? Karena gue takut malaikat. Kalau saya ngomong ini bukan istri saya, kamu muncul lagi dengan yang istri kedua. Betul? Siapa? Ida Lasa. Kan? Dan akhirnya saya ngomong bukan, kamu muncul lagi yang tarik istri saya. Dan akhirnya kamu ngomong, 3-3-nya saya kasih kamu. Nah itu yang saya nggak sanggup, haleluya. Intermezzo ya, sampai mana kita tadi? Tentang khawatir, tentang takut, tentang kehidupan. Yang kita sebenarnya sudah punyai semua di dalam Tuhan. Anda lihat lagi ayat tadi ya. Memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu, pohon duren disebut pohon duren, kapan kita mengenal bahwa itu pohon duren? Hah? Dari buahnya ya? Saya kasih tahu ya, dia berbuah atau tidak berbuah, dia tetap pohon duren. Setuju dengan saya? Buahnya tidak menentukan bahwa itu pohon duren. Tapi buahnya menyingkapkan siapa pohon duren itu. Halo? Kalau kamu anak raja, apa yang kamu lakukan itu menyatakan kamu anak raja. Halo? Karena dari sananya kita memang udah anak. Ayat lain ngomong gini. Ya. Karena kuasa ilahinya telah mengendorkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bapak Ibu, Anda orang benar kan? Posisimu benar dulu. Kondisimu harusnya benar. Tapi kalau Anda orang benar, kondisimu tidak benar, sebenarnya itu tidak mencerminkan Anda orang benar. Makanya kalau posisi kita orang benar, saya pastikan kehidupan kita akan benar. Posisi menentukan keadaan, bukan keadaan yang menentukan posisi kita. Hari ini posisi kita anak Allah, haleluya. Kebenarannya kita harus hidup seperti anak Allah. Kita berjalan seperti anak raja. Berbicara, berkata-kata, melakukan banyak hal seperti anak seorang raja. Waktu kita dikit lagi ya, haleluya. Saya akhiri dengan kisah ini. Satu kali ada satu keluarga pergi pesiar dengan kapal pesiar. 7 hari 6 malam mereka tamasya di kapal pesiar. Hari terakhir sebelum mereka berpisah, dia ketemu dengan rombongan lain. Mereka ngobrol satu dengan lain. Rombongan lain tanya gini, Om,
Bagaimana bisa menikmati kapal pesiar ini? Nyaman, enak, gimana menurut Om? Ya lumayan. Cuma saya sedikit iri dengan kamu dan keluargamu. Apa? Saya lihat kamu makan enak-enak di dalam. Kamu bisa menikmati semua bar-barnya, kolam renangnya. Saya iri dengan kalian. Kami keluarga, kami bawa makanan sendiri, roti, seadanya, sampai kami kehabisan makanan. Hah? Omongan lain ngomong, yang benar Om. Iya. Om tahu nggak Om? Waktu Om beli tiket kapal pesiar ini, semua yang ada di dalamnya itu menjadi hak Om. Om bisa menikmati semua makanan di kapal pesiar ini. Mau main biliar, mau nonton bioskop, mau makan yang enak, semua gratis. Bapak Ibu paham kisah ini? Halo? Banyak orang Kristen seperti Om itu. Dia nggak tahu dan nggak sadar bahwa waktu ia ditebus oleh Yesus menjadi anaknya, dia berhak menikmati kehidupan orang percaya seperti di sorga. Karena Tuhan ngomong ini, semua aku udah bayar buat kamu. Kamu harus menikmati semua itu. Bagaimana caranya? 1, berpengetahuan. 2, miliki iman. Banyak orang gagal menikmati apa yang Tuhan punya karena nggak punya pengetahuan dan tidak mempercayai Tuhan. Orang Israel ditolak masuk tanah perjanjian karena mereka tidak mempercayai Tuhan, kata Ibrani. Pengenalan pengetahuan dan iman itu berkaitan. Kalau kita khawatir pengetahuan Alkitabnya apa? Janganlah kamu khawatir. Lihatlah burung di udara. Betul nggak? Kalau kamu lemah, nggak bisa apa-apa, Tuhanlah kekuatanku. Betul nggak? Kalau kita sakit, bilu-bilunya menyembuhkan aku. Anda punya pengetahuan. Saya hari ini nonton anak muda yang secara finansial dia berkati. Keren. Umur 18 tahun udah dapat 1 miliar. Umur di bawah 24 tahun udah triliunan duitnya. Ada link mate gini, gue dengerin mereka ngomong, luar biasa. Anak muda tuh ngomong gini, semua buku tentang Warren Buffett sudah saya baca. Yang tebal-tebal. Semua buku tentang keuangan saya baca semua. Dalam usia 24 tahun, semua orang konglomerat di Indonesia hari ini belajar sama dia. Gue belajar banyak dari dia. Ya, dia tahu semua sejarah tentang keuangan dari A sampai Z. Kan saya udah ngomong berkali-kali. Ya, kalau Anda ingin hebat dalam hidupmu, bacalah buku setiap bulan 1. Kalau Anda orang rohani, baca buku rohani tiap bulan 1. Dalam jangka 10 tahun, Anda menjadi 2% orang hebat di bidang itu. Haleluya. Udah terbukti anak muda ini. Ngerti A sampai Z. Dia bilang, kalau orang hari ini miskin hidupnya, pertama, orang itu bodoh. Kedua, orang itu arogan. Ketiga, orang itu pemalas. Kita banyak menghabiskan waktu kita di mana? Nonton TikTok, orang joget-joget. Sia-sia kan? Skor. Nonton yang enggak. Yang ketawa-ketawa, yang cuma nambah dopamin kita, hahaha gitu ya. Jangan salahkan Tuhan. Anda tidak mewarisi apa yang Dia berikan buat kita. Karena Anda malas. Cara Anda menghabiskan waktu. Bapak Ibu, dalam hidupnya yang paling penting apa? Waktu loh. Halo? Sehat. Waktu. Saya hampir lakcap, tapi kayak 38 ya. Enggak percaya. Waktu kita udah pendek. Coba yang muda-muda gini, masih panjang. Waktu itu yang paling penting. Semua kita akan habis. Anak muda tuh ngomong gini, dia bagi beras tiap bulan tuh hampir 5 ton, 10 ton. Segong-segong dibagiin. Dia lahir dari orang susah loh. Bisnis pertama dari uang angpau. Bikin beli 2 item ya. Dia bilang, saya menetapkan diri saya.
tidak perlu iri, marah dengan siapapun. Tapi saya memarahi diri saya. Mengapa saya tidak seperti orang itu? Ya. Saya menetapkan diri. Haleluya. Wah, ini saya nggak tahu dia Kristen atau tidak. Tapi yang jelas rajin. Kata kita ngomong, tangan orang rajin diberkati. Lebih pemalas hanya seperti engsel pintu. Tahu engsel pintu? Nyat, nyot, nyat, nyot, nyat. Hai pemalas, perhatikan sebut. Enggak ada pemimpin, enggak usah disuruh-suruh. Dia kerja dengan keras. Ya, jadi kalau orang bodoh itu kita hanya perlu tahu kalau dia kerja sama kita cuma tahu kita ajarin dia bagaimana caranya. Kamu gini, dia nggak perlu tahu apa masalahnya. Tapi kalau orang pintar kerja sama kita kasih tahu masalahnya. Kita lagi gini perusahaan, dia akan kasih solusi. Tapi kalau orang bodoh, lu kasih tahu ada caranya. Udah, habis ini getok ini ya. Udah gitu. Kebanyakan orang tidak menikmati berkat itu. Malas. Orang Kristen harus rajin, berpengetahuan. Ya, dalam waktu singkat loh. Luar biasa. Dia bilang kalau saya mati nanti nol aja uang saya. Semua saya akan sumbangkan. Hari ini dia akan membangun 1000 sekolah. Udah mulai 5 sekolah dibangun. Umur berapa? 24. Ya. Bukan cara kayanya, tapi mindsetnya. Halo? Point of view-nya, cara berpikirnya yang perlu kita ambil. Kita banyak menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia. Yang gak penting. Kepoin orang. Haleluya. Gak penting itu. Ayo, kita bersih menikmati surga. Di bumi seperti di surga. Mungkin kita uangnya gak sebanyak-banyak, tapi kita tenang, penuh damai, sukacita, suka berbagi. Halo? Kita gak punya banyak. Kita gak punya pengetahuan. Dan akhirnya kita gak bisa mempercayai Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia gak mau mati sia-sia buat kita. Mengapa saya ngundang orang tidak memberi buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Karena mungkin dia nggak punya pengetahuan itu. Dia otomatis nggak punya iman. Tapi kadang-kadang ada orang tahu pengetahuan itu, tapi dia tidak mempercayai Tuhan. Lewat dia memberi buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan segalanya buat dia. Bukan hanya uang, kekuatan, kesehatan, dipelihara, dijaga, dilindungi, dimudahkan. Kita ngomong orang yang tulus jalannya, orang yang tulus hatinya. Aku akan meluruskan jalannya. Iya. Enggak pernah dipersulit dalam hidup kita. Amin. Anda mau menikmati kehidupan orang Kristen sesungguhnya? Anda punya akses itu loh. Berpengetahuan dan miliki iman. Jangan hanya di padang gurun. Udah dibebaskan, udah dikeluarkan dari kegelapan, tapi di padang gurun putar aja. Haleluya, gobak-gobak. Kalau punya masalah, kalau punya utang, uang ini itu, langsung ingat seseorang untuk bantu kita. Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah penjaga kita. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah berkat kita. Amin. Semua datang dari Dia. Tuhan berkati.